Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fahmi Siddiqi. Mulai dari video ini saya akan membahas mengenai materi kelas 7 semester genap. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa klik terlebih dahulu subscribe untuk mengetahui video-video yang akan datang selanjutnya. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, perbandingan. Nah, materi perbandingan ini adalah salah satu materi di matematika yang paling sering diterapkan di kehidupan nyata. Oleh karena itu, kakak akan memulai dengan sebuah contoh soal. Misalnya yaitu umur Andi adalah 15 tahun, sedangkan umur Budi adalah 20 tahun. Nah, berapakah perbandingan umur Andi dengan Budi? Nah, sebelum kita jawab soal tersebut, pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan perbandingan. Nah, perbandingan adalah proses membandingkan nilai atau besaran dari dua hal atau lebih yang sejenis dan dinyatakan dalam bentuk yang paling kecil atau paling sederhana. Jadi yang kita bandingkan itu adalah nilai dari dua hal atau lebih yang sejenis. Misalnya membandingkan umur dengan umur, banyak siswa dengan banyak siswa, berat dengan berat, dan lain-lain yang sejenis dan dinyatakan dalam bentuk yang paling kecil atau paling sederhana. Nah, ingat ya, dinyatakan dalam bentuk yang paling kecil atau paling sederhana. Jadi kalau nanti nilainya masih bisa diperkecil, maka harus kita perkecil terlebih dahulu. Nah, untuk penulisan perbandingan itu sendiri bentuknya seperti ini. Misal kita mau membandingkan A dengan B, berarti A, kemudian titik 2, kemudian B. Nah, ini dibacanya A banding B. Atau boleh juga dituliskan dengan A per B. Nah, seperti ini juga boleh. Sama saja. Oke, biar jelas, sekarang kita praktekkan ke contoh soalnya. Nah, di sini yang dibandingkan adalah umur Andi dengan umur Budi. Berarti kita tulis Andi banding Budi. Nah, Andi umurnya kan 15, berarti kita tulis 15 banding umurnya Budi yaitu 20. 15 banding 20. Nah, sobat pelajar, ingat, perbandingan itu penulisannya harus dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, di sini kalau kita perhatikan 15 dan 20 itu kan masih bisa disederhanakan, ya kan? Nah, kalau gitu harus kita sederhanakan terlebih dahulu. Caranya gimana, Kak? Cara menyederhanakannya sama dengan menyederhanakan pecahan, yaitu bisa dengan menentukan FPB-nya terlebih dahulu. Nah, terkait cara menyederhanakan ini, kakak udah buatkan video pembahasannya. Silahkan sobat pelajar tonton videonya, linknya udah kakak taruh di dalam deskripsi video ini. Oke, sekarang kita sederhanakan dengan cara menentukan FEB-nya lebih dulu. Nah, kita bisa pakai cara pohon faktor. 15 dibagi 2 nggak bisa, dibagi 3 bisa. 15 dibagi 3 sama dengan 5. 5 udah bilangan prima, berarti kita stop pemfaktorannya. Kemudian yang 20 dibagi 2 dapat 10. 10 dibagi 2 dapat 5. 5 udah bilangan prima, berarti kita stop. Nah, sekarang kita tuliskan faktorisasinya. 15 itu sama dengan 3 dikali 5. 20 itu sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5. Nah, ingat kan? FPB itu pilih angka yang sama, yang kecil. Nah, di sini angka yang sama kan cuma angka 5 nih, ya kan? Nah, berarti FPB-nya adalah 5. Nah, sekarang hasil FPB ini, yaitu 5 tadi, kita gunakan untuk membagi perbandingannya, yaitu 15 dan 20 ini. Oke, sekarang kita bagikan. 15 dibagi 5 dapat 3, 20 dibagi 5 dapat 4. Nah, ketemu deh, perbandingan umur Andi dengan umur Budi adalah 3 banding 4. Atau boleh juga ditulis dengan 3 per 4. Sama saja. Nah, bisa dimengerti ya? Oke, biar makin paham, kita coba ke contoh yang lainnya.
Misalnya yaitu jumlah siswa kelas 6 di SD 5 Ki Hajar Dewantara adalah 40 siswa yang terdiri dari siswa laki-laki dan siswa perempuan. Siswa laki-lakinya berjumlah 15 orang. Berapakah perbandingan jumlah siswa laki-laki dengan siswa perempuan? Nah, sobat pelajar, di sini soalnya sedikit berbeda dari sebelumnya. Di sini diketahui jumlah siswa semuanya adalah 40 orang. Kemudian jumlah siswa laki-lakinya adalah 15 orang. Pertanyaannya adalah berapakah perbandingan jumlah siswa laki-laki dengan siswa perempuan? Nah, siswa laki-lakinya jumlahnya sudah diketahui, yaitu 15. Sedangkan jumlah siswa perempuannya di sini belum diketahui, ya kan? Maka langkah pertama, terlebih dulu kita tentukan jumlah siswa perempuannya. Caranya gimana, Kak? Caranya total semua siswa tadi yaitu 40 dikurangi jumlah siswa laki-lakinya yaitu 15. Berarti jumlah siswa perempuan sama dengan 40 dikurangi 15 sama dengan 25. Nah, sekarang kita perhatikan pertanyaannya. Pertanyaannya adalah berapakah perbandingan jumlah siswa laki-laki dengan siswa perempuan? Nah, karena di sini yang ditanyakan siswa laki-lakinya dulu, maka perbandingannya kita tuliskan siswa laki-lakinya lebih dulu. Berarti siswa laki-laki banding siswa perempuan. Nah, siswa laki-lakinya tadi berapa? 15 dibanding siswa perempuannya yaitu 25. 15 banding 25. Nah, sobat pelajar ingat, perbandingan itu penulisannya harus dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, di sini kalau kita perhatikan 15 dan 25 itu kan masih bisa disederhanakan, ya kan? Maka harus kita sederhanakan dulu dengan menentukan FPB-nya seperti tadi. Nah, kalau kita cari FPB-nya seperti tadi, maka nanti akan ketemu hasilnya yaitu 5. Nah, sekarang kita gunakan hasil dari FPB-nya ini untuk membagi 15 dan 25. 15 dibagi 5 sama dengan 3, 25 dibagi 5 sama dengan 5. Nah, ketemu deh perbandingan jumlah siswa laki-laki dengan jumlah siswa perempuan di kelas 6 SD 5 Ki Hajar Dewantara adalah 3:5. Atau boleh juga dituliskan dengan 3/5. Nah gitu, sama saja 3:5 atau 3/5. Nah, sampai sini bisa difahami ya. Kesempatan kali ini kakak akan melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang perbandingan. Jika pada video sebelumnya kita udah belajar bagaimana cara menentukan perbandingan, kali ini kita akan belajar menghitung nilai dari suatu perbandingan. Nah, biar lebih jelas, contoh soalnya seperti ini. Perbandingan buku cerita dengan buku pelajaran di perpustakaan SD Majujaya adalah 5:12. Banyak buku cerita berjumlah 30 buku. Berapakah banyak buku pelajaran di perpustakaan tersebut? Nah, untuk menjawab soal perbandingan seperti ini, supaya gampang, kakak akan berikan rumus jitunya. Nah, rumusnya seperti ini. Nah, bisa diperhatikan, nilai atau jumlah ditanya sama dengan perbandingan ditanya per perbandingan diketahui dikali jumlah atau nilai diketahui. Nah, ini adalah rumus yang bisa kita pakai untuk mengerjakan berbagai bentuk soal perbandingan. Oleh karenanya, sobat pelajar sangat dianjurkan untuk mengingat atau menghafal rumus ini, supaya nanti ketika mengerjakan soal-soal perbandingan bisa lebih mudah. Nah, biar lebih jelas, mari kita terapkan rumus ini pada contoh soal tersebut. Oke, kita perhatikan dulu soalnya. Perbandingan buku cerita dengan buku pelajaran di perpustakaan SD Majujaya adalah 5:12. Nah, biar gampang untuk memahaminya, kita tulis dulu perbandingannya. Buku cerita dibanding buku pelajaran. Nah, buku ceritanya perbandingannya adalah 5 dibanding buku pelajarannya yaitu 12. 5:12. Oke, kita perhatikan lagi soalnya. Di sini diketahui banyak buku cerita berjumlah 30 buku.
Nah, berarti yang diketahui adalah buku cerita. Kemudian yang ditanyakan adalah berapakah banyak buku pelajaran di perpustakaan tersebut? Oke, sekarang kita pakai rumus tadi. Pertama, jumlah atau nilai ditanyakan. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah banyak buku pelajaran, maka kita tulis banyak buku pelajaran. Sama dengan perbandingan ditanya. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah banyak buku pelajaran, maka kita tulis perbandingan dari buku pelajaran. Nah, perbandingan dari buku pelajaran berapa? 12, ya kan? Maka kita tulis 12 per perbandingan diketahui. Nah, di sini yang diketahui adalah banyak buku cerita. Maka kita tulis perbandingan dari buku cerita. Nah, buku cerita tadi berapa perbandingannya? 5, ya kan? Nah, berarti 12 per 5 dikali jumlah atau nilai yang diketahui. Nah, jumlah yang diketahui adalah buku cerita. Jumlahnya yaitu 30, berarti kita kali 30. Nah, kalau udah, selanjutnya tinggal kita coret-coret, kita sederhanakan. 30 dibagi 5 dapat 6. Kemudian kita kalikan, 12 dikali 6 sama dengan 72. Udah deh, ketemu jawabannya. Jadi jumlah buku pelajaran di perpustakaan SD Maju Jaya adalah 72 buku. Oke, bisa difahami ya. Materi tersebut adalah sebagian dari materi perbandingan. Untuk mengetahui materi perbandingan selengkapnya, insya Allah akan saya share di video selanjutnya. Maka dari itu, jangan lupa klik subscribe untuk mengetahui video-video selanjutnya dan klik like untuk video kali ini. Terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.